Bapak polisi yang ada di sini, Pak Kapolda, semuanya ada di sini. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak punya PowerPoint karena omongan saya nanti nggak punya power, nggak punya poin sebenarnya. Saya tuh awalnya dipanggil ke sini surat dari Pak Kapolda, acara jam 8 pagi, lalu mundur 7.45. Saya dari Bintaro. Begitu dapat undangan saya pikir itu hoax. Karena kok tega-teganya saya dari Bintaro pagi-pagi suruh ke sini. Saya pikir itu hoax, tapi ternyata ada tanda tangannya, mau tidak mau datang. Jadi saya opening dulu, Pak, Bapak-bapak polisi yang saya hormati. Saya boleh jujur, saya paling benci diundang acara-acara kepolisian. Mohon maaf, saya harus jujur. Ini direkam ya. Oke, silakan hidup saya. Ya. Saya paling benci diundang acara-acara kepolisian. Kenapa? Saya ada alasannya, Pak. Karena setiap kali saya bicara di depan acara kepolisian atau foto dengan bapak-bapak polisi, besoknya di berita Deddy Corbuzier cepu. Yang tidak ada tuh bapak-bapak polisi ngebelain saya, nggak ada. Mereka hanya senyum gitu. Akhirnya masyarakat tuh kan cepu. Emang bener cepu. Pak Kapolda mampir ke podcast saya, tulisan bawahnya jelas cepu. Gitu. Jelas cepu. Saya harus nerangin. Waktu itu saya terangin di bawah, saya terangkan. Polisi itu tidak pernah menangkap orang gara-gara cepu. Saya bilang gitu. Tidak ada yang namanya cepu, itu tidak ada. Yang ada itu polisi menangkap karena laporan masyarakat. Kebetulan saya bagian dari masyarakat, langsung dianggap cepu, tetap dianggap cepu. Nah ini hal yang luar biasa kalau kita bicara tentang hoax. Saya itu jumlah subscriber dan follower saya itu totalnya dari semua sosial media itu sekitar 120 juta. Total close the door sekitar 215 juta. Itu yang ikutin. Jadi kalau saya mau kudeta besok bisa, harusnya. Nah, saya mau bagi hoax itu dibagi jadi dua, hoax yang receh dan hoax yang ultimate. Ada hoax receh, ada hoax ultimate. Hoax receh itu contohnya gini, kalau tetangga ibu besok pagi-pagi bilang, begitu buka pintu tetangga ibu, ibu kurusan deh, itu hoax. Itu hoax. Kalau ada teman bilang ibu kurusan atau ada teman bilang ini kita gantengan, itu hoax. Itu hoax receh. Diputusin pacar dengan alasan kamu terlalu baik buat saya, itu hoax. Itu hoax. Itu hoax yang receh. Pinjam 100 besok gue balikin, itu hoax. Itu hoax. Karena kejadian sama saya sudah lebih dari 10 kali tidak balik. Lapor polisi percuma, cuma 100. Jadi itu hoax. Ibu-ibu sen kanan itu hoax. Karena masih kecil. Nah ini yang kita nggak sadar, hoax itu dimulai dari hal-hal kecil. Sudah ada hoax di tengah-tengah masyarakat. Lucinta Luna bilang dia perempuan. Jangan takutnya ada somasi dari dia perempuan. Gue nggak berani. Tapi hamil kan katanya ya. Oh, saya tuh padahal hatinya baik loh, cuman ini kadang-kadang. Tapi KTP-nya perempuan. Saya udah lihat KTP-nya. Saya bingung, kok bisa gini sekarang? Nah, oke, saya kasih contoh hoax yang ultimate. Hoax yang ultimate itu gini. Kalau besok atau nanti dekat-dekat pemilu ada berita Ibu Ratna Sarumpait digebukin, itu hoax. Agak serem ya. Tapi saya harus cerita ini kenapa? Karena saya sempat wawancara Ibu Ratna Sarumpait pada saat itu. Sempat. Lalu beliau mengatakan bahwa ketika saya membohongi masyarakat dan menyebarkan hoax, saya itu awalnya dibisikin setan. Ini katanya Ibu Ratna Sarumpait. Jadi Anda bayangkan, sudah hoax kesurupan. Saya nggak mungkin diitekan kan Pak ini Pak ya. Kalau iya ada Pak Kapolda di sini. Nah saya sampai mikir, jadi hoax ini ternyata sampai bawah. Kalau kita nggak tahu,
Anda Google, menurut survei, IQ rata-rata orang Indonesia tahun 2022 itu 78. IQ rata-rata orang Indonesia 78. Simpanse itu ada yang 84. Ini yang kita nggak sadar. Jadi kalau kena hoax seperti itu, langsung kemakan. Saya curiga aja Pak, saya curiga aja Pak Kapolda. Yang menyebarkan hoax paling besar itu Pak. Jadi jangan jadi potongan TikTok ya. Menyebarkan hoax paling besar itu Pak adalah sinetron Azab Indosiar. Pernah nonton? Saya nggak sengaja kemarin nonton di TikTok Pak, itu jelas hoax Pak. Judulnya paling undang, anaknya jadi batu karena dia kurang ajar sama ibunya. Ibunya marah-marah, dia jalan kesandung batu, jatuh, blum, tengkurap. Tiba-tiba ada cor-coran semen. Cor-coran semen dari atas goyang, greget. Anak ini Pak masih diem Pak, lihatin cor-coran semen, mendekat, dia lihat cor-coran semen sambil teriak, ibu maafkan aku, kan tinggal pindah ya, tinggal pindah, tapi enggak, dia tidak pindah, dia tetap melihat cor-coran semennya, lihat ibunya, mukanya diurus, lalu cor-coran semennya keluar semen Pak, menutupin tubuh anak itu tersungkur, kepalanya kena, badannya kena, aku berdosa, tetap kamu pindah. Padahal belum kena kaki dan tangan. Sampai akhirnya anak itu Pak jadi batu. Dan ibunya datang, anakku, kau durhaka, kau jadi batu, udah itu kena semen. Kau jadi batu anakku. Kalau saya jadi anak, saya jadi ibu, begitu saya tampar, lompat. Bapak pernah lihat Pak? Bapak pernah lihat Pak? Sudah termasuk? Pernah lihat ada pocong masuk orang semua? Pernah lihat? Luar biasa, karena itu tontonan kita semua ya. Itu luar biasa. Ini menurut saya, inilah yang membenarkan Ibu Ratna Sarumpait kemarin ketika bikin hoax dibilang dibisikin setan.